Ya, kembali lagi di channel Dia Review Official. Jadi di sini ada laptop dari HP ya, HP OneMain, dan untuk keluhannya itu di LCD-nya itu dia bergaris ya. Jadi kalau misalkan kita set ke 144 frame rate-nya itu dia menimbulkan garis horizontal ya, ke kiri ke kanan. Ini enggak terlalu kelihatan ya. Kalau misalkan diganti ke 144 Hz itu dia lumayan parah untuk bergarisnya. Ini kita matikan terlebih dahulu, dan selanjutnya nanti akan kita bongkar ya. Ini selanjutnya kita buka ya dari pinggir. Ini kita angkat, dan untuk soket baterai ya, di sini kita perlu melepas soket baterai karena nanti akan kita lakukan pelepasan fleksibel LCD, yaitu agak beresiko kalau misalkan posisi baterai itu dia masih tertancap ya di soketnya. Ini kita lepas saja untuk baterainya. Bila susah dilepas ya baterai ini, mau nggak mau kita bongkar baterainya dari casingnya ini. Hati-hati saat ngebongkarnya ya. Yang penting soket dari baterainya ini dia terlepas kayak gitu ya. Jadi kita buat lagi aja, nanti tinggal kita pasang untuk soketnya. Ya, di sini bisa kita lihat untuk bagian ini dia SSD-nya NVMe ya, dan juga ini ada 2 buah RAM. Ini dia DDR4 ya, dan di bagian kanan ini masih ada slot kosong ya di sini. Ini buat SSD juga, buat menambah storage ya. Ini posisinya kita buka ya untuk LCD-nya, dan kemudian akan kita lepaskan untuk frame LCD-nya ini ya. Kita pelan-pelan buka. Teman-teman bisa menggunakan opener yang tipis ya, yang terbuat dari plastik, atau mungkin yang tangannya ada kukunya, bisa menggunakan itu juga ya. Jadi ini kita congkel pelan-pelan di bagian pinggirnya ini. Ini karena LCD-nya udah rusak ya, kita bongkar ya. Sedikit dipaksa nggak apa-apa, karena nanti akan kita ganti untuk LCD-nya ini. Beda hal kalau LCD-nya masih bagus dan mungkin kita akan melakukan servis yang lain ya. Jadi harus pelan-pelan untuk ngebuka LCD-nya ini kayak gitu. Ini kita buka pelan-pelan di bagian pengunci frame-nya ini ya. Karena ini di bagian frame-nya ini dia ada pengunci, dan juga ada double tip yang merekatkan frame-nya ini ke LCD-nya kayak gitu. Ini kita pelan-pelan ya.
Buat teman-teman mungkin yang mau belajar bisa tonton video ini ya sampai selesai, atau mungkin buat teman-teman yang malas bongkar-bongkar seperti ini, takut menambah rusak di framenya atau di komponen-komponen yang lain, kita juga buka jasa servis ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak mau ribet, bisa datang ke toko kita atau konsultasi terlebih dahulu di WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Jadi di sini saya menggunakan juga alat yang thermal pad ya. Ini thermal padnya ini dia panas ya, jadi agar perekatnya ini dia agak lentur saat dibukanya, jadi lebih gampang dibuka ketimbang kalau posisinya dia agak panas ya. Karena kalau posisi panas itu pasti perekatnya dia ketahanannya mulai turun kayak gitu, jadi lebih gampang untuk dilepas untuk framenya ini kayak. Kita tunggu saja sampai suhu dari alatnya ini dia naik ya, sambil kita pelan-pelan pastiin bisa kebongkar. Jika suhu sudah mulai agak panas ya, ini tinggal kita buka pelan-pelan ya. Ini maaf untuk kameranya kurang begitu kelihatan ya, terlalu ke bawah untuk posisi laptopnya. Ini kita buka pelan-pelan ya, jangan sampai ada yang patah di bagian pengunci framenya ini ya gitu. Dan ini sudah lepas ya, ini untuk penguncinya aman. Di sini dia ada perekatnya ya, di samping kiri kanan dan atas bawah dari framenya ini kayak gitu. Jadi ini udah terbuka. Ini untuk alatnya ini kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah ini untuk LCD-nya. Kemudian kita tinggal melepas LCD-nya ini dengan cara menarik perekat ya di bagian bawahnya ini, di bagian pojok kiri dan kanan. Karena laptop zaman sekarang itu sudah tidak ada baut di LCD-nya, jadi emang bener-bener LCD aja. Dan untuk pemasangannya ini dia butuh perekatnya ini ya. Jadi semisal perekatnya masih bisa dipakai ya dipakai kembali. Kalau misalkan perekatnya ini sudah nggak bisa dipakai atau udah rusak, udah ngelipat-ngelipat kayak gitu ya, itu disarankan untuk mengganti kayak gitu. Ini kita usahakan untuk perekat bawaannya ini masih bisa dipasang kembali ya nantinya. Ini kita buka pelan-pelan. Nah dia itu karet ya, bisa molor kalau kita tarik. Di bagian kiri sudah terlepas ya, ini kita amankan terlebih dahulu. Kemudian tinggal yang bagian kiri ya, ini juga sama, kita ambil terlebih dahulu, kemudian kita tarik dan kita tarik ke bawah ya, pelan-pelan juga. Ya, dan ini sudah terlepas ya, kita amankan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya ini kita perlu melepas soket fleksibel ya. Ini kita lepas untuk perekatnya terlebih dahulu, kemudian kita dorong ke belakang ya. Dan ini sudah terlepas untuk LCD nya.
Jadi seperti ini untuk model LCD nya ya. Dan ini adalah LCD yang baru ya. Ini sudah kita tes untuk soketnya ya. Ini sudah kita pasang tadi. Dan biar lebih aman ya, di sini kita tambahkan selasi kertas di perekatnya tadi ya, seperti itu. Dan untuk tadi yang kita tarik-tarik tadi, ini sudah kita pasang kembali ya. Ini jangan sampai kelupaan untuk perekat LCD nya ya, biar dia menempel di framenya ini. Jadi kita pastikan posisinya dia pas, tidak geser ke bawah ya, pastikan mentok sampai atas untuk LCD nya ini, agar nanti saat dinyalakan atau dipakai itu tampilan LCD nya itu tidak turun ke bawah kayak gitu. Jadi posisinya benar-benar center di ini ya, di tengah kayak gitu, enggak terlalu ke bawah dan juga tidak terlalu ke atas ataupun ke samping kayak gitu ya. Dan ini sudah selesai terpasang. Selanjutnya ini tinggal kita rapikan seperti awal ya. Berarti untuk ngerapinya tinggal ini aja, kita mundur aja dari yang lepas. Pertama bongkar casing belakang, berarti ya kita mulai dari yang terakhir LCD nya ini tadi ya. Ya, dan ini sudah selesai ya. Ini sudah aman untuk sekarang untuk LCD nya. Kalau sebelumnya itu dia bergaris tipis kecil-kecil gitu, dia berurutan garisnya ke samping kiri kanan, dan juga kadang ngeglitch ya, flicker kayak gitu. Itu permasalahan dari LCD nya. Jadi sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.